Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar IPA lagi ya. Masih semangat belajar kan? Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, untuk absennya nanti adik-adik bisa dengan mengisi kolom komentar yang di bawah video ini ya. Formatnya cukup untuk mencantumkan namanya saja. Pada materi ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Bapak mau ingin tanya dulu nih, apakah di sekolah kita ini ada struktur organisasi kelas? Apakah kalian terlibat dalam organisasi tersebut? Ternyata jika diperhatikan, kamu merupakan bagian dari kelas. Kelas kamu juga merupakan bagian dari kelas 7. Kalian kelas 7 kan? Dan kelas 7 merupakan bagian dari MTS sekolah kalian. Dan jika ditelusuri lebih jauh, ternyata sekolah kalian merupakan bagian dari sekolah-sekolah yang ada di kecamatan dan seterusnya. Artinya, kamu sebagai peserta didik merupakan unit terkecil dari organisasi sekolah di kecamatan. Dengan demikian, urutan unit-unit ini akan membentuk suatu tingkatan atau hierarki struktur. Nah, hierarki struktur ini dinamakan hierarki biologi yang membentuk suatu organisasi kehidupan. Perhatikan pada gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki seperti ini itu dinamakan biosfer. Ayo adik-adik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas, yang pertama adalah atom. Atom ini merupakan partikel-partikel yang sangat kecil, penyusun molekul yang berukuran mikro. Kemudian yang kedua itu ada molekul. Jadi molekul ini merupakan partikel-partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom atau atom karbon, hidrogen, ada juga oksigen dan juga nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleer seperti halnya DNA dan RNA. Kemudian yang ketiga dari organisasi kehidupan tingkat sel. Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel atau biasa disebut dengan uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau biasa disebut multiseluler.
Kemudian yang keempat, organisasi kehidupan pada tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan, seperti halnya jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Kemudian yang kelima, organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu disebut sebagai organ. Tubuh makhluk hidup tersusun dari berbagai macam organ. Misalnya, organ jantung yang fungsinya adalah untuk memompa darah. Kemudian ada juga organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi. Kemudian contoh selanjutnya itu ada organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah dan lain sebagainya. Yang keenam, dari organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Jadi di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya yaitu sistem pada organ manusia adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan tersebut terdiri dari organ mulut, lidah, gigi, kemudian kerongkongan, ada juga lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan juga anus. Yang ketujuh, dari organisasi kehidupan tingkat individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor tupai atau seekor semut, atau bisa juga sebatang pohon kelapa, dan contoh lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, ada organisasi kehidupan tingkat populasi. Dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Contohnya adalah sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, atau kawanan rusa yang berada di padang rumput, dan contoh lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Jadi komunitas itu merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya adalah berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Kemudian yang ke-10, dari organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi itu dinamakan dengan ekosistem. Dan juga di dalam ekosistem organisasi kehidupan berlangsung sangat erat. Terdapat hubungan simbiosis dan rantai makanan. Di dalam ekosistem organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Contohnya yaitu adalah ekosistem laut. Kemudian yang nomor 11, yang ke-11, ada organisasi kehidupan pada tingkat bioma. Bioma sendiri merupakan satuan daerah daratan-daratan yang luas di bumi yang bercirikan satu jenis tumbuhan dominan di daerah tersebut. Contoh dari bioma adalah bioma gurun, bioma taiga, kemudian bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Kemudian yang terakhir ada organisasi kehidupan tingkat biosfer.
Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Untuk membantu adik-adik menghafal hierarki kehidupan, Bapak punya jembatan selandainya agar kalian dapat mudah untuk bisa menghafalnya. Apa itu? Yaitu adalah atmosjo eksis info Bio, yaitu singkatan dari atom, molekul, sel jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Untuk selanjutnya nanti kalian bikin video ya. Video ini isinya kalian menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Nanti Bapak tunggu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Maulana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kehidupan makhluk hidup. Yang pertama adalah atom. Atom merupakan partikel-partikel yang sangat kecil, penyusun molekul yang berukuran mikro. Yang kedua, molekul. Pada umumnya, tubuh organisme mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Organisasi kehidupan pada tingkat molekul mempelajari berbagai makromolekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat seperti DNA atau RNA. Yang ketiga, organisasi kehidupan tingkat sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun atas satu sel, uniseluler, dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, multiseluler. Yang keempat, organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada makhluk hidup. Terdapat berbagai macam jaringan, seperti jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Yang kelima, organisasi kehidupan tingkat organ. Kumpulan berbagai jaringan yang merupakan fungsi tertentu disebut sebagai organ tubuh makhluk hidup. Tersusun dari berbagai macam organ, misalnya organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah, organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi, organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan lain sebagainya. Yang keenam, organisasi kehidupan tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya, sistem pada organ manusia adalah sistem pencernaan yang terdiri dari organ mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang ketujuh, organisasi kehidupan tingkat individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya adalah seekor tupai, seekor semut, sebatang pohon kelapa, dan sebagainya. Yang kedelapan, organisasi kehidupan tingkat populasi. Dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu, contohnya adalah sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, organisasi kehidupan tingkat komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan kehidupan di area tertentu dalam kurun waktu yang sama. Contohnya adalah berbagai jenis populasi ikan yang hidup di laut. Yang ke-10, organisasi kehidupan tingkat ekosistem. Seluruh komunitas beserta lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi disebut dengan ekosistem. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat erat terhadap hubungan simbiosis dan rantai makanan. Di dalam ekosistem, organisasi kehidupan berlangsung sangat kompleks. Contoh ekosistem adalah ekosistem laut. Yang ke-11 adalah organisasi kehidupan tingkat bioma. Bioma adalah satuan daerah daratan-daratan yang luas di bumi, bercirikan satu jenis tumbuhan dominan di daerah tersebut.
Contohnya adalah bioma gurun, bioma taiga, bioma hutan tropis, bioma hutan hujan tropis, dan bioma tundra. Yang terakhir, organisasi kehidupan tingkat biosfer. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi beserta tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Ya, sekian dari saya, itu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video dari salah satu teman kalian, berarti kalian sudah paham ya. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jadi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu mulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Dicukupkan pada pembelajaran hari ini. Kalian tetap di rumah ya. Selalu semangat belajar, jaga jarak, dan selalu memakai masker jika keluar rumah sebagai upaya pencegahan dari COVID-19.